Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Nuramdini. Pada video kali ini, saya akan mencoba mereview artikel ilmiah dengan judul Impact of Innovation Capabilities on Business Sustainability in Small and Medium Enterprises. Baik, kita akan mulai dari gambaran umum artikel yang akan direview. Judul artikel ini adalah Impact of Innovation Capabilities on Business Sustainability in Small and Medium Enterprises, atau dampak kemampuan inovasi terhadap keberlangsungan bisnis pelaku UMKM. Artikel ini ditulis oleh Jalal Rajeh Hanasha dan rekan-rekannya pada tahun 2022, diterbitkan pada jurnal internasional FIIB Business Review, dan jurnal ini sudah terindeks di Scopus Q3. Topik yang diangkat mengenai business sustainability, konsep keberlanjutan didefinisikan sebelumnya sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial tanpa merusak lingkungan ekologis. Dengan kata lain, keberlanjutan bisnis berfokus pada pencapaian 3 tujuan berbeda, yaitu kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Beberapa perusahaan sebagian besar berfokus pada peningkatan kemampuan inovasi mereka untuk membangun kekuatan kompetitif mereka dan meningkatkan keberlanjutan bisnis mereka. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah, yang pertama, business sustainability sebagai variabel Y atau dependent, yang kedua, innovation capability sebagai variabel X atau independent. Variabel Y memiliki dimensi ekonomik, environmental, dan social performance. Sementara variabel X memiliki dimensi product innovation X1, service innovation X2, process innovation X3, marketing innovation X4. Selanjutnya, teori dan literatur review. Grand Theory, sustainability development terjadi ketika perusahaan menerapkan pendekatan proaktif untuk memenuhi tujuan dan keinginan pemangku kepentingannya dan pada saat yang sama mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang. Middle Theory, konsep sustainability didefinisikan sebelumnya sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial tanpa merusak lingkungan ekologis. Ada Apply Theory, business sustainability berfokus pada pencapaian 3 tujuan, kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Menambahkan bahwa konsep berkelanjutan menekankan pada pemenuhan tujuan bisnis dan kesejahteraan manusia. Selanjutnya, inovasi ada ketika sebuah perusahaan memperkenalkan produk baru. Layanan atau proses untuk tujuan memuaskan kebutuhan para pemangku kepentingannya. Secara teoritis, mengembangkan dinamika perspektif kapabilitas sebagai peluasan dan pemandangan berbasis sumber daya, yang menyatakan bahwa sumber daya yang khas dan kapabilitas perusahaan merupakan aset utama untuk membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Selanjutnya, hipotesis pada penelitian ini ada 4, yaitu yang pertama, product innovation berpengaruh positif terhadap business sustainability. Yang kedua, service innovation berpengaruh positif terhadap business sustainability. Yang ketiga, proses innovation berpengaruh positif terhadap business sustainability. Dan yang keempat, marketing innovation berpengaruh positif terhadap business sustainability. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis struktural model dengan Smart PLS. Sampel yang digunakan adalah pelaku UMKM dari Saudi Arabia berjumlah 171 responden dengan teknik sampel random sampling. Responden dinamika untuk menilai praktik bisnis sustainability mereka berdasarkan 3 aspek utama, yaitu keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial dengan total 12 item sebagai berikut: lingkungan 4 item, ekonomi 4 item, dan sosial 4 item. Selanjutnya, untuk variabel inovasi diukur berdasarkan 4 aspek, yaitu product innovation, process innovation, service innovation, dan marketing innovation. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Inovasi produk mempengaruhi keberlanjutan bisnis dan sangat penting untuk penentuan posisi merek, terutama ketika perusahaan memperkenalkan produk baru yang mengandung ciri khas dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Inovasi layanan berdampak positif terhadap keberlanjutan bisnis.
Dukungan lebih lanjut terlihat pada penelitian sebelumnya, yang membuktikan pentingnya inovasi layanan dalam menentukan kinerja perusahaan dan keberlangsungan hidup bisnis. Hasil juga menegaskan bahwa dampak inovasi proses terhadap keberlanjutan bisnis adalah positif dan signifikan secara statistik. Inovasi proses memungkinkan organisasi untuk meningkatkan metode produksi dan pengiriman produk atau layanan yang tersedia. Dan ini dapat dianggap sebagai pendekatan yang efektif untuk memelihara pertumbuhan dan kinerja bisnis. Inovasi pemasaran berdampak positif terhadap keberlangsungan usaha. Temuan ini sesuai dengan Maria Doses, penelitian yang menganggap inovasi pemasaran sebagai pendorong utama pembangunan keberlanjutan. Selanjutnya, temuan penelitian ini juga menawarkan implikasi penting bagi praktisi bisnis dan manajer. Pertama, manajer harus menyadari bahwa keberlanjutan bisnis sangat penting bagi perusahaan mereka untuk memperoleh keunggulan kompetitif yang khas. Kerangka yang diusulkan dapat digunakan oleh praktisi bisnis dalam upaya untuk mengintegrasikan praktik keberlanjutan dan strategi inovasi dalam perusahaan mereka untuk memenuhi tujuan bisnis. Dengan kata lain, persaingan yang berkembang dalam lingkungan bisnis yang dinamis saat ini mendesak perusahaan untuk fokus pada praktik inovasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Karena cara paling efektif yang dapat diikuti perusahaan untuk memastikan kemakmuran dalam keberlangsungan hidupnya dalam jangka panjang adalah melalui inovasi. Berdasarkan pembahasan di atas, kemampuan inovasi memberi UMKM nilai yang lebih besar dan memungkinkan mereka memenuhi kinerja ekonomi sosial dan lingkungan mereka. Ini adalah komentar dari saya dari artikel yang sudah dibahas. Yang pertama ada abstrak. Abstrak disampaikan cukup jelas, padat, dan sesuai dengan ketentuan. Namun, ada beberapa poin yang kurang seperti tidak disampaikannya organelity pada abstrak. Introduction. Untuk penyusunan pendahuluan sudah cukup baik. Peneliti sudah menggambarkan fenomena masalah dengan baik dengan memaparkan hal-hal umum terlebih dahulu dan mengerucut terhadap topik yang diteliti dilengkapi dengan penelitian terdahulu yang relevan. Yang ketiga ada teori and literature review. Teori dan literatur yang disampaikan sudah cukup lengkap dan relevan dengan permasalahan yang diangkat. Metodologi yang digunakan cukup jelas. Result dipaparkan dengan jelas sesuai dengan prosedur analisis. Discussion, pembahasan yang dilakukan oleh penulis sudah sesuai dengan topik yang diteliti. Penulis membahas hasil secara terperinci sehingga mudah dipahami. Conclusion, kesimpulan yang dijabarkan dalam jurnal ini sudah mencakup semua inti dari hasil penelitian yang dibahas dalam isi jurnal yang kalimat digunakan dalam kesimpulan juga cukup jelas dan mencakup semua hal sehingga mudah dipahami oleh pembaca, juga dilengkapi oleh implikasi. Suggestion. Saran yang diberikan peneliti untuk rekomendasi penelitian sudah jelas dan dapat dijadikan acuan oleh peneliti berikut dalam pengembangan variabel dan model penelitian. Selanjutnya ada implication. Implikasi yang disampaikan sudah sesuai dengan temuan peneliti. Dan yang terakhir ada reference, sudah mencukupi dan relevan dengan topik yang diteliti. Baik, sekian review artikel dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.